Salam teman-teman Kalawet. Dalam video ini kita akan terbangin drone thermal. Mangdi akan sempat sedih. Saya terima pesan dan itu cukup menjadikan. Syuting uwa liar, tidur siang di hutan, dan makan tomat. Let's go! Pagi semua, jam 5 pagi di istanaku. Saya akan terbangin drone thermal untuk cari satwa, jadi deteksi suhu satwanya. Untuk tahu posisinya di mana. Semoga dapat yang aku cari agar aku tahu posisinya dan bisa langsung angkat di hutan. Saya harus tunggu sebentar kayaknya karena banyak embun. Embunnya tebal, dan kalau embun tebal itu buat deteksi suhu satuannya itu kurang. Kita tunggu aja dulu ya. Jadi ini tempatnya aku terbangin drone-nya. Tapi embunnya lihat begitu tebal, nggak mungkin saya bisa terbangin drone. Drone-nya terbang sih, tapi tidak akan berguna. Saya tidak akan bisa melihat dengan jelas satuannya dengan thermal. Jadi kita tunggu ya. Kalau belum jam 7 masih bisa, karena suhu hutannya masih rendah. Karena harus jelas antara suhu satwa dan suhu hutan. Untuk satuannya menonjol banget. Jadi kita tunggu, sabar ya. Sudah jam 6. Aku nunggu 1 jam. Dan hutannya masih penuh dengan embun. Bisa melihat jauh. Jadi untuk sementara memang belum bisa terbangin drone. Dan belum ada suara satwa juga selain wah. Kabar dulu, tapi kayaknya matahari udah tinggi. Takutnya itu cepat meningkat suhunya dan akan jadi problem. Udah mulai terbuka, saatnya terbang. Drone terangkat. Ini lagi scan hutannya untuk deteksi satwa. Nanti aku perlihatkan kalau dapat ya. Jadi tidak ketemu orangutan. Terlalu siang, suhunya mulai meningkat. Jadi drone-nya lagi balik nih. Perfecto. Untuk hari ini harapannya satu-satunya tersisa adalah orangutan bunyi. Baru saya punya shot untuk melihat waru atau moris. Nggak usah terbangin drone lagi kayaknya. Lain kali saya perlihatkan ke kalian ya, pada saat embunnya tidak seperti tebal tadi. Pagi ini
tadi pas sebelum terbangin drone, saya terima pesan dan itu cukup menjadikan. Dapat kabar kalau Ibu Biru Tegal Dikas, perempuan pertama yang bergerak untuk konservasi orangutan di Indonesia 53 tahun yang lalu kalau nggak salah, yang pasti lebih 50 tahun yang lalu, yang menjadi idola saya waktu saya kecil, yang menginspirasikan saya, seperti Jane Goodall, Dain Fossey untuk gorila, Jane Goodall untuk chimpanzee, Biru Tegal Dikas untuk orangutan. Yang tiga perempuan itu ditugaskan oleh paleoantropolog namanya Louis Leakey. Itu yang membuat primata besar seperti orangutan dan yang lain begitu terkenal, dan mereka berhasil merangkul banyak orang bersama mereka untuk berusaha untuk menyelamatkan mereka. Biru Tegal Dikas pagi ini telah meninggal dan saya dapat kabar tadi, dan buat saya itu satu kehormatan banget selama saya di Indonesia bisa, walaupun jarang, tapi pernah berhubungan dengan beliau. Dia kirim uang yang diselamatkan mereka, organisasi Biru itu OFIR, Orangutan Foundation International, dikirimkan ke Karawet. Aku ingat sekali dulu dia percaya saya untuk menerima satu ekor uang yang menderita obesitas dan cukup sakit. Waktu itu saya ambil di Pangkalan Bun, dan mungkin dengan kurang pas perawatan saya atau kita selalu bisa salahin diri ya, tapi itu tidak selamat waktu itu karena kayaknya udah punya penyakit dan perjalanannya terlalu berat, dan saya merasa bersalah sekali. Pertama karena uanya meninggal, dan kedua karena waktu itu saya merasa tidak layak dapat kepercayaan dari Ibu Biru itu ya pada saat itu. Ya cukup mau share sama kalian, mungkin kalau kalian nggak kan kenal beliau, itu orang yang sangat berjasa untuk konservasi dan orangutan di Indonesia. Coba kalian searching Ibu Biru Tegal Dikas ya. Jadi hari ini saya mulai hari dengan rasa sedikit nggak enak hati, sedih, apalagi tadi nggak dapat orangutannya di drone-nya. Karena kalau ada hari yang pas untuk ketemu orangutan, mungkin hari ini ya, pas dapat kabar bahwa beliaunya udah tidak ada. Nggak dapat dengan drone, tidak dapat suara juga, nggak dengar apa-apa. Jadi sekarang saya langsung masuk hutan, sekalian ambil satu kamera trap, dan nanti aku jam di hutan. Semoga beruntung. Biasanya kalau saya datang ke sini memang 1 hari 2 hari pertama untuk cari satuannya, baru selanjutnya ikuti mereka. Ya karena sekali lagi sudah 3 minggu ke sini, jadi dinamikanya saya sudah nggak tahu betina-betinanya orangutan pada kemana. Karena yang saya suka dan inginkan adalah ketemu satwa yang benar-benar liar, bukan satwa bekas piaraan, satwa yang dilepas. Perilaku mereka sudah berubah. Yang kita hadapi di sini adalah satwa yang benar-benar 100% liar. Disitulah kalau kita dapat ada keistimewaan banget. Nah sekarang pasti kalian mikir, ngapain masuk hutan kok sepatunya disemir? Ini satu ritual, walaupun simbolis. Kalau aku nggak lakukan, aku merasa bad luck. Konyol ya. Tapi ya itulah demikian. Oke, kita berangkat ya.
Oke, ini kamera trap. Jadi seperti biasa, kamera trapnya ditaruh di punggung bukit. Jalan yang gampang untuk manusia pasti menjadi jalan gampang juga untuk satwa. Tapi dari pengalaman saya tahu bahwa kalau di punggung bukit ini yang kita sering dapat predator atau satwa yang tidak takut predator, seperti orangutan besar. Nah, jadi ini cara efisien kita untuk monitor apa aja yang ada di dalam hutan ini. Nah, sering saya perlihatkan ya. Kita ambil yang ini dan kita nanti periksa di menara apa aja yang kita syuting, baru nanti kita mungkin tergantung hasilnya apakah kita pindahin atau taruh lagi di sini, tergantung. Menurut aku dipindahin sih. Kita patahin. Kalau di sini satwa yang kita pernah dapat hanya lewat kamera trap dan nggak duga akan dapat ya, waktu itu Tarsus, primata kecil yang hidup malam. Darang, aku lupa di tempat kamera trap sarung tangan aku. Ini gara-gara kalian tuh. Aku nggak biasa ngomong terus begini, ujungnya kelupaan. Untung belum jauh. Itu dia. Oke. Jadi tadi aku lupa sarung tangan aku, dan sekarang aku lupa tongkat ajaib aku di situ. Itu karena saya juga nggak biasa pegang sesuatu di tangan terus. Jadi biasanya aku pegang kayu aku itu. Kalian mungkin mikir ya, kenapa aku sayang sama kayu itu? Ya, aku juga nggak tahu, tapi enak. Udah, aku balik lagi, itu demi tongkat ajaib aku. Padahal tadi kan ambil sarung tangan ini kayu istimewaku, tongkat aku. Udah, kali ini berangkat beneran deh. Ini kayu yang saya sudah bawa sudah lama banget ya. Tapi karena sekarang aku pegang tongsis untuk bisa bicara sama kalian, aku tahu kalau aku berangkat akan terjadi lagi apa yang terjadi tadi. Ya aku tinggal di sini. Itu tempat yang aku tahu banget, yaitu cross antara dua jalan setapak. Jadi nanti saya ambil lagi, tapi saya tinggal sengaja kali ini biar nggak hilang. Pohon ini cakep banget. Mestinya jalannya ke sini, tapi ada pohon jatuh. Mungkin aku bisa lewat sungai deh. Padahal itu tempat yang kita biasa ambil air. Sekarang kacau balau. Tuh, lihat pohonnya. Keren banget. Oke. Jadi sebelumnya sungai ini lanjut di sana dengan
batu-batu. Arusnya kencang. Jadi kalau berangkat selalu saya isi botol aku di sini. Tapi karena terjadi ini, pohon baru jatuh lagi, airnya jadi tidak mengalir lagi. Walaupun ada ikan, sudah tidak layak untuk diminum. Ini tidak safe. Ini sayang banget ya. Jadi pohon yang jatuh ini buat kayak dam gitu. Ini dia. Saya bawa air dari menara sih, dari istanahku. Tapi airnya air hujan. Air hujan sebenarnya tidak begitu baik kalau minum terus karena nggak ada mineral. Jadi ya mau nggak mau ya, nggak ada air lagi nih. Ini cantik. Kemarin buat video tentang sarang babi, komennya malah banyak orang yang komennya daun-daun itulah yang bisa jadi tanaman hias. Jadi kalau di hutan ya memang tanaman hias alami, cantik. Nah lihat, keren kan? Iya kan? Nah itu biasa ibu-ibu yang ninggalin komen tuh. Di seberang ada pohon pisang yang liar, tempat terbuka. Jadi pohon pisang itu tanaman pionir, artinya dia akan tumbuh yang pisang liar ya. Dia akan tumbuh, dia perlu air, tapi dia perlu sangat banyak matahari. Artinya kalau ada pohon robo segala dekat air, dia yang akan mendominasi, akan ada banyak pohon pisang. Sampai satu saat nanti pohon yang lain akan lebih tinggi dari dia, karena matahari akan berkurang sampai ke tanah. Lama-lama pohon pisang juga berkurang. Yang menarik di depan, kalian lihat, sering dimanfaatkan orang hutan yang gede yang jalan di tanah. Pada saat buahnya tidak begitu banyak di hutan, mereka akan makan batang pisangnya. Jadi seperti sekarang saya masih meraba-raba, nggak tahu persisnya mereka di mana. Saya akan coba baca semua tanda-tanda yang ada. Ini contohnya, tapi udah tua banget itu. Rotan. Aduh, nah, ini banyak robo juga. Gak mungkin aku bisa lewat. Shit. Robo di mana-mana. Bayangin loh, pohonnya patah. Ngeri.
bagus lihat sini. Alright, that's good. Karena aku stop di hutan, hal yang pertama aku duduk dulu dan aku keluarin kamera untuk siap-siap kalau tiba-tiba ada satwa. Karena sering banget kamera sendiri, saya akan gak buat suara dan tiba-tiba ada satwa yang muncul dari tanah. Dan karena satwa liar pada umumnya mereka juga gak berisik, biasanya ketahuan sudah dekat banget dan gak sempat lagi ambil kamera. Makanya saya siap-siap selalu, SOP pokoknya. Gila memang. Badai itu sekitar 3 minggu yang lalu ya. Saya masih waktu itu belum di Menara sih. Ini lihat itu, pohonnya gede banget. Jalannya udah nggak kelihatan sama sekali. Lihat bunga ini. Keren ya? Kayak bulu. Oke. Kita sudah di puncak satu bukit. Ada eukaliptus nih, pohon putih. Cek di peta. Jadi di HP saya punya peta kawasan. Tapi lebih penting lagi peta jalan-jalan setapak. Kalau kita ikutin satwa random kan. Tapi pas mau pulang saya biasanya nyalain itu dan tahu jalan setapak paling dekat di mana. Ini dia. Bentar. Nah, itu dia. Posisi kita dengan jalur-jalur setapak. Jadi memang ini belokannya harus naik ke puncak bukit di sana. Sangat membantu ah. Dan itu terkonek ke jam tangan aku Garmin. Jadi jam tangannya akan kasih tahu arahnya. Sangat bermanfaat. Jadi seharusnya kalau ketemu orangutan tadi pagi pakai drone-nya bisa tombak laser untuk tahu posisi orangutannya tanpa drone ada di atas orangutan. Jadi tidak mengganggu satwanya dan kita langsung bisa ambil titik GPS-nya satwa. Itu yang aku masukin nanti di HP dan jam tangan aku, memungkinkan saya ketemu di hutan. Tapi tadi pagi kan gagal. Ini andai taruh kamera trap di sini, pasti penuh babi. Ini babi yang gosok badan di sini ya. Dia di puncak bukit. Jadi kan biasanya pohonnya sama, pohonnya didatangin babi. Lucunya didatangin juga macan, didatangin binatang-binatang lain. Macan akan kencing di sini. Ini nggak bau, tapi kadang bisa bau air kencing macan. Jadi ada pohon seperti itu yang istilah kalau di manusia itu medsos mereka, media sosial mereka. Di situ ada segala informasi. Untuk lebih dari 1 jenis macan akan com dan tahu identitas macan lain yang sudah lewat di sini. Babi gosok badan, ninggalin bekas. Itu menarik kenapa bisa tempat yang sama di share sama predator dan satwa lain. Padahal kita tahu kan kalau seperti kijang misalnya atau babi pun akan sangat sensitif terhadap bau predator kan. Tapi di pohon seperti itu jelas-jelas ada baunya. Tapi semua manfaatkan pohon yang sama. Kupu-kupu.
bawah ini jejak lama beruang. Naik ke pohon ini. Jadi jelas pakai lampu kakinya. Ini bekas-bekas kukunya. Bekas-bekas kukunya. Aku dapat tempat yang nyaman untuk mungkin tinggal sampai 3-4 jam. Aku mau perlihatkan ke kalian kalau aku makan di hutan makan apa aja. Tentu saja telur, tomat 2 biji, sosis 1, silver queen white, dan pisang 2. Jadi semuanya ada. Protein ada, sayur ada dengan tomat, pisang. Pokoknya kayak gini saya tahan sampai nanti malam. Sekarang saya akan jam makan, istirahat, tidur siang pun mungkin untuk hutan, lupain aku. Paling enak kalau makan tomat begini, langsung mantap tanpa apa-apa. Aku belum kenal orang Indonesia yang juga suka yang sama. Kamu suka seperti itu? Coba perkenalkan diri kamu. Karena ada satu staff yang ada di Karawaci, dikasih coba langsung dimuntahin. Tapi ini sehat. Aku tidur 1 jam dan terbangun oleh liar yang lewat, dan saya berhasil ambil beberapa gambar. Selalu terjadi seperti ini pada saat ya mungkin kalian lihat gambar satwa liar di belakang gambar itu, di behind the scene ya ada berjam-jam nunggu tidur siang. Kalau saya selalu hampir tidur siang dan suka perasaan terbangun karena ada satwa. Jadi tadi tidur dengan kamera dan wahnya pas di situ dan gambarnya lumayan. Dia duduk jaga lihat aku, ada satu keluarga. Jadi berhasil syuting mereka tanpa ganggu mereka sama sekali. Mereka pun tidak sadar saya ada. Keluar dari hutan itu tumbuh di satu tempat itu bekas jalan batu baranya ilegal dulu 20 tahun yang lalu. Jadi kan vegetasi udah tumbuh lagi, dan daerah yang terbuka ini setiap kali saya lewat saya periksa untuk lihat apakah ada jejak. Kayaknya nggak ada apa-apa nih. Nah, bekas landak itu.
Dari kamera trap ada waru temanku ternyata terekam. Itu dia lewat depan kamera. Agak bingung dia pun. Tanggal di bawah videonya nggak pas ya, karena setiap kali lepas baterai dari kamera trap dia jadi kacau. Ada juga kancil, yang ada juga tadi beruang. Informasi yang saya baru dapat bahwa memang jalan kecil itu dipakai sama waro. Itu informasi baru, belum pernah waro sebelumnya lewat di jalan itu. Jadi informasi yang menarik ya. Recap untuk sore ini. Pertama yang dimakan adalah rendang pakai telur dan nasi. Tadi ketemu sebenarnya jujur hari ini agak aneh. Bangun pagi, kabar pertama yang didapat adalah ibu biru Tegal Dikas meninggal. Sekali lagi itu dia adalah contoh buat saya dari sejak kecil, menginspirasikan begitu banyak orang seperti Jan Gudol atau Dan Fose. Bedanya dengan biru Tegal Dikas, saya sendiri sempat bekerja dengan beliau, berhubungan, dia pernah ke Kalawet. Jadi sepanjang hari mau tidak mau saya ada kepikiran beliau kan. Dan saya juga sadar bahwa semua model saya, semua idola saya waktu kecil sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Jadi ya ada sepanjang hari ada itu di dalam kepala saya. Tapi di sisi lain ketemu tadi yang cakep banget. Walaupun belum ada tanda-tanda orang hutan di sini, di kamera trap tadi waru lewat ya. Walaupun tanggalnya nggak jelas, nggak tahu hari apa karena terreset terus tanggalnya. Menarik karena salah satu video terakhir di kamera trap, artinya tidak begitu lama yang lalu, dan saya sudah punya arahan dari arah dia jalan di kamera dan di mana letak kameranya. Saya sudah bisa tahu bahwa kemungkinan besar ada di daerah mana. Itu yang saya akan coba. Dan tadi juga aku nyesal, walaupun embunnya tebal banget, seharusnya aku tetap coba pakai drone. Jadi pada saat embunnya menipis, drone-nya udah di atas, seharusnya itu. Jadi tadi pagi kayaknya tidak optimal mencari orang hutan. Jadi besok pagi benar-benar jam 5 pas masih gelap, saya akan terbangannya. Dan sekarang saya makan sebelum dingin ya. Nah ini di tengah-tengah ada titik putih. Kalau saya zoom, lihatlah itu, itu hebatnya drone-nya. Di sini cuman titik putih sekali di tengah-tengah. Oke, aku lanjut untuk cari orang hutan. Ini lagi. Ini kalau dari tambal cuma titik putih. Nah, terang sendiri. Kita tahu itu satwa. Tapi belum orang hutan sih. Ini titik putih lagi. Menurut kalian itu apa? Kita zoom. Warnanya sama seperti orang hutan, tapi ini lutung. Ini orang hutan. Yang titik birunya itu karena saya sudah ambil titik GPS. Nah itu bisa kelihatan kan. Ini dia nampak biru. Dan ada satu lagi. Itu orang hutannya. Tapi jauh banget.
Kalau pakai drone biasa kan seperti itu, nggak mungkin lihat orang hutan ya. Tapi dengan drone ini langsung dan thermal itu dia. Saya sudah ambil titik GPS-nya, jadi orang hutan yang kita lihat tadi ada di sini. Jauh banget, tapi mengonfirmasikan susah banget bahwa sepertinya Waro dan kawan-kawannya ada di sana arah barat ya, tapi cukup jauh, itu 2 kiloan ada mungkin. Jadi habis sarapan saya coba ke sana. Aku angkat ke sisi barat kawasan karena memang sepertinya orang hutan ada di sana, kelihatan tadi di drone. Saya ninggalin istana, tapi kita lanjut mungkin di video berikutnya ya. Saya tutup di sini aja ya. Bye bye.